podcast investasi saham. Oke, baik. Saya di sini sudah bersama narasumber kita yang beralamat di Kota Kediri. Halo Mas. Sebelumnya bisa perkenalkan dulu namanya siapa? Ya Mas, nama saya Ahmad Anggota, asal saya dari Kota Kediri, Kecamatan Mojokerto, Kelurahan Mecan. Di sini saya sebagai pemegang saham TSA dan pemegang saham BCA, yaitu Bank BCA. Ibaratnya kayak kita pemegang saham dari luar negeri dan dari lokal akan kerjakan dari Indonesia. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Itu apa sih yang dimaksud dengan saham? Saham adalah suatu harga yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan. Jadi gini, misal pemirsa mau memiliki saham dari PT Apple, ya, perusahaan handphone. Tapi pemirsa punya perusahaannya atau ininya belum join, hanya punya uang. Ya, pemirsa beli aja saham dari PT tersebut. Misal pemirsa beli saham kurang lebih misalnya 200.000 misal. Nah, jenengan sudah dapat kisaran 10 hingga 15% dari saham tersebut. Jadi nggak perlu harus kalau tanya apakah punya saham harus bikin perusahaannya dulu, enggak. Siapa yang beli saja saham dari perusahaannya. Nah, nanti ketika perusahaan tersebut mengalami keuntungan, jenengan yang sudah beli saham dari perusahaan pasti akan mendapatkan keuntungan juga karena Anda sudah berinvestasi di perusahaan tersebut. Dan setiap saham mewakili klaim atas bagian tertentu dari aset dan pendapat perusahaan. Gini, untuk saham dari perusahaan itu berbeda-beda. Ada yang kita mendapatkan keuntungan 5%, ada yang kita mendapatkan 10%, 15% hingga 40%. Nah, kalau saham yang saya gunakan yang pernah mendapatkan mencapai di angka 45% itu adalah saham Bitcoin. Saham Bitcoin itu pernah melesat di tahun 2022, tepatnya bulan Mei. Itu saham Bitcoin naik pesat hingga 45%. Jadi saya mengubah uang 1 juta menjadi 100 juta dalam kurun waktu hanya 5 bulan saja. Nah, yang berikutnya memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan dan berhak atas pembagian dividen. Nah, apa sih itu dividen? Dividen adalah sebuah keuntungan yang ketika Anda dapatkan ketika Anda sudah mendapatkan keuntungan dari investasi saham tersebut. Misal Anda investasi di saham Indofood, sebuah perusahaan makanan. Nah, ketika sudah ada investasi di saham Indofood, perusahaan laku ya atau laris. Nah, otomatis saham akan naik. Saham naik dan otomatis nanti kalian akan mendapatkan keuntungan dari naiknya saham tersebut. Karena apa? Kalian sudah berinvestasi di pasar tersebut, bisa 10 sampai 15% kalau di pasar Indofood tersebut. Suatu harga yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam suatu
perusahaan. Setiap saham mewakili klaim atas bagian tertentu. Misalnya, gini, kalian membeli saham di PT Telkom, PT Telkom Indonesia. Nah, kalian tanpa sadar di situ sudah memiliki 10 hingga 20% kepemilikan perusahaan itu. Jadi hak kalian untuk memiliki perusahaan tersebut sekitar ya 10%. Biasanya kalau perusahaan kurang lebih agak sedikit ya, karena perusahaannya kan biasanya besar itu investasi juga banyak. Mungkin sekitar 4-5% saja kalau perusahaan besar itu. Dan memungkinkan mendapatkan keuntungannya pun juga sedikit. Nah, misal kalian kalau investasi saham, saran saya itu investasi saham jangka panjang. Ya kalau Telkom ini jangka panjang, dan kalau sahamnya naik, kalian juga akan untung di masa nanti gitu. Jadi kalian kayaknya kayak di rumah aja ya, tapi orang-orang itu tahu kalau kalian itu sudah berinvestasi saham. Nah, tanpa sadar kalian itu memiliki sebagian saham dari saham tersebut. Jadi semua orang bisa berinvestasi sih tanpa harus bersama dengan perusahaan. Ya, bisa asalkan perusahaan tersebut menaruh saham di pasar saham. Misalnya saham yang tidak ditaruh di pasar saham adalah saham Bank Cipta Niaga. Bank Cipta Niaga itu tidak ditaruh di pasar manapun, tidak ditaruh di pasar pasar bibit, pasar ajaib maupun toko kripto. Jadi kalian mau cari di manapun gak akan ketemu. Meskipun bank retail, misalnya kalian berinvestasi di bank retail. Nah, kalian mau mencari di manapun gak akan ketemu karena ya apa? Di situ tersebut tidak masukkan saham di pasar tersebut. Yang kalian cari yang akan ketemu kalau kalian cari bank biasanya bank BCA, BRI gitu. Ya, yang sekiranya bekerja sama dengan saham atau mungkin bank Indonesia yang sekarang lagi banyak penggunanya di pasar saham tersebut. Tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih kita bisa belajar banyak tentang investasi saham? Bisa jelaskan? Kita yang pertama kita bisa berinvestasi saham di online. Di online itu ada berbagai platform untuk berinvestasi saham, mulai dari platform yang berbayar maupun yang gratis. Untuk yang gratis dulu ya. Yang gratis biasanya kalian cuma disuruh ikut bergabung komunitas di aplikasi. Biasanya ada WhatsApp, ya Telegram, dan itu nanti kalian cuma dikasih modul investasi tersebut, dan di pembelajaran yang gratis itu nanti kalian biasanya tidak dapat live atau kontak langsung sama orangnya karena ya memang seadanya. Nah, kalau untuk investasi di platform yang berbayar, biasanya di Telegram itu saya kan ikut 4 kali Masada. 4 kali Masada itu investasinya gini. Nanti awal-awal semuanya itu dimasukkan grup yang pertama itu gratis. Nah, grup yang pertama gratis, setelah itu dimasukkan grup. Nanti akan ditawarkan ingin ikut kelas lanjutan ya. Kalau ikut kelas lanjutan biasanya bayar 100 hingga 150.000, dan nanti akan dimasukkan grup yang VIP lah, grup VIP, dan biasanya ada jadwal untuk live dari paling masa tersebut. Tujuan apa sih kok dibuat VIP? Supaya mengoptimalkan
supaya membantu teman-teman semua dalam belajar menjadi investor saham pemula gitu. Nah, yang kedua, kalian bisa dapat baca dari buku-buku nih, misal yang membaca bisa baca dari buku atau artikel. Contohnya buku-buku yang sekarang diperjualbelikan di TikTok adalah seperti buku Technical Analysis for Mega Profit. Yang buku yang saya pakai saya pakai itu adalah The Psychology of Money. Itu sebuah psikologi di mana cara kita mengatur uang dan cara berinvestasi supaya uang itu tidak habis. Jadi investasi itu ada aturannya. Jangan kita dikit-dikit dapat uang 1 juta langsung kita investasikan. Jangan, kita investasi saat itu harus ada aturannya. Yang dibuat investasi mana, yang dibuat untuk kebutuhan di mana. Dan investasi itu pastikan menggunakan dana bersih, atau kalau bisa itu jangan menggunakan dana darurat. Karena dana bersih itu ketika kalian nanti loss atau kalian nanti sahanya kosong itu ke bawah, nanti kalian tidak rugi, kayak nggak masalah rugi karena itu kayak bukan uang terlalu guna, kayak bukan buat beban atau apa, dan dana kalian yang kalian sisihkan benar-benar niat buat investasi gitu loh. Terus apa sih mas resiko kalau kita berinvestasi saham itu? Ada risiko yang kita hadapi waktu berinvestasi saham. Resiko yang pertama kerugian akibat penurunan harga saham dapat fluktuasi secara signifikan dan ada kemungkinan harga saham akan turun pada kondisi seperti ini. Jelas perusahaan berpotensi mengalami kerugian. Harga saham, mungkin teman-teman pernah kalau mungkin nilainya mungkin ada yang nilai mungkin ya. Harga saham setiap hari naik, tidak. Harga saham ada naik turun itu setiap hari. Entah itu naiknya itu 50% turunnya 50%, entah itu misalnya kalian investasi 1 juta dibagi, ya. Bisa jadi di setiap hari itu uang kalian hilang. Nah, uang kalian hilang. Bahkan bisa jadi di setiap hari itu uang kalian bertambah menjadi 5 juta rupiah. Itu tergantung dari profit yang kalian gunakan di situ tersebut. Yang kedua, ketidakpastian kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa perusahaan akan menghasilkan keuntungan. Nah, gini, misal, kenapa kok tidak terjaga keuntungan? Kita saham itu setiap hari itu kan naik turun. Nah, dan itu kita hanya bisa memprediksinya. Cara memprediksinya gimana? Cara memprediksinya kita lihat caranya. Di buku Mega Profit itu ada tanda. Cara menandakan bahwa saham ini akan naik dan cara menandakan saham ini akan turun. Dan jadi itu harus dipelajari betul-betul. Jadi investasi saham ini bukan judi ya. Kalau judi, ya kalian tebak-tebakan. Misal ini wah win apa itu menang atau kalah ya. Ya kalau investasi saham, ya kalian harus benar-benar mempelajarinya. Kalau kalian paham tentang saham, insya Allah kalian nggak akan bingung tentang saham tersebut. Itu. Oke, jangan kemana-mana lagi. Nanti kita akan kembali lagi setelah iklan berikut. Tetap di podcast investasi saham.
Oke, kembali lagi di podcast investasi saham. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah setelah membeli saham Anda mendapatkan dividen? Oke, saya jawab kembali. Untuk pendapatan dividen itu tergantung saham apa yang Anda beli. Perusahaan akan membagikan dividen kepada investor. Perusahaan mendapatkan laba atau untung sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Nah, misal gini, Anda berusaha investasi di perusahaan Tesla sejumlah 1 juta. Misal untuk perusahaan Tesla hanya 20, misalnya saja ini 25% ya, untuk keuntungan 25%. Ya, per tahun 25% misalnya, ya kalian hanya mendapatkan keuntungan Rp250.000 per tahunnya tersebut. Itu tergantung aturan dari keuangan saham masing-masing. Nah, karena kenapa kok seperti itu? Karena ya kita harus membagi keuangan dividen. Jadi kan yang investasi bukan saya saja ya, ada ribuan mungkin jutaan orang yang investasi. Nah, perusahaan juga ingin yang namanya keuntungan. Jadi disitulah gimana perusahaan memikirkan untuk investornya juga untung, perusahaannya juga untung. Nah, jadi gitu. Jadi untuk produksi perusahaan itu makanya kenapa kok menunggu apa juga laku keras dulu atau bahasanya itu laris ya, untuk bisa membagikan saham. Karena kalau misal perusahaan mobil itu ya hanya cuma 5-4 mobil aja yang terjual, itu cuma hanya untuk keuntungan perusahaan tersebut. Nah, itu makanya kenapa kok perusahaan hanya harus mengeluarkan income yang cuma ya 25%, 10% ya, karena yang ikut saham itu banyak, ya enggak hanya 1-2 orang aja. Oh, jadi saham itu belum tentu mendapatkan keuntungan ya, Mas? Ya, itu tergantung metode apa yang kalian pakai. Ada 2 metode investasi saham yang ada di dunia ini. Yang pertama, investasi jangka panjang, keuntungannya pun sedikit. Nah, investasi jangka panjang apakah itu? Contohnya kayak indeks investasi saham gabungan Indonesia. Itu bisa untuk masa tua. Tapi keuntungan itu sedikit. Resikonya itu hampir nggak ada. Nah, kok bisa? Ya karena saham itu naik terus. Tapi tidak naik seperti ini. Naiknya ya ini pelan-pelan gitu. Jadi kalau per tahunnya misal kalian investasi itu ada 10 juta. 10 juta itu kalian setahunnya itu cuma mendapatkan dividen 1 juta saja. Wah, sedikit sekali. Tapi itu minim risiko. Bahkan malah tidak ada risiko sama sekali. Nah, untuk yang kedua, resikonya besar sekali. Tapi untuk keuntungannya juga besar sekali. Nah, contohnya seperti ini. Di saham BBCA. Saham BBCA itu bisa kalian invest 10 juta. Nah, kalian untung 10 juta itu kalian enggak hanya untung 1 juta atau 2 juta. Kalian bisa saja untung 20 hingga 50 juta. Tapi ketika rugi, ya uang kalian hilang. Tenang, mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, ini kalau sahamnya turun drastis apakah itu disebut hutang? Enggak. Investasi saham sekali lagi bukan judi. Jadi misal di pasar saham di 2 juta, kalian invest 1 juta, ya uang kalian hilang. Bukan kalian punya utang 1 juta lagi. Di stop di situ. Jadi jangan khawatir kalau punya utang.
Kalau keuntungan ya tetap melambung, bisa jadi 1 juta, bisa jadi 10 juta, 20 juta, bahkan 1 miliar. Nah, tapi hati-hati dengan kerugian tersebut. Kalau uang kalian hilang, kalau saham naik gimana? Kalau saham naik, uang kalian nggak akan kembali karena terindikasi uang kalian di situ sudah posisi 0% di saham tersebut karena sudah nggak punya aset apalagi di situ. Nah, Jadi begitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa seorang investor perlu mempertimbangkan resiko ketika akan berinvestasi? ya saya jelaskan kembali. Resiko berinvestasi terdapat pada potensi keuntungan yang dapat kita nikmati di masa tua. Nah, ya seperti saya jelaskan tadi, semakin besar resikonya, semakin besar pula keuntungan yang kita nikmati nanti. Nah, semakin kecil atau potensi resikonya itu malah nggak ada. Nah, keuntungannya juga semakin kecil. Karena kenapa? Ya, kita tinggal ibaratnya itu kita tinggal kalau kita nabung di bank, kita ada bunga, entah itu 5% atau 4%. Tapi kalau kita nabung saham di saham, kita nabung uang di saham misalnya, ya, itu akan bahkan uang kalian akan nambah. Ya meskipun cuma misal per bulan itu cuma 50.000, seenggaknya kalian nggak terkena bunga tersebut. Kalau di bank kan, kalau kalian diamkan uang kalian kan lama-lama hilang. Ya kalau di saham, misal kalian diamkan 50 tahun, 10 juta, uang kalian 10 juta, kalian diamkan 50 tahun, 100 tahun, 50 tahun aja dah. 50 tahun itu sudah dapat misalnya bisa saja 1 juta atau 70 juta. Tanpa kita sadar kita kan sudah investasi di situ. Jadi bedanya itu investasi sama nabung di bank. Kalau nabung di bank ya buat kalian hilang. Ya kalau investasi ya kalian tetap ada apa ya keuntungan di situ tanpa kalian harus menerima bunga dari investasi tersebut. Karena kenapa? Semua pasar saham tidak memiliki bunga 1% pun. Misal ada yang menawarkan ya, ayo investasi sama saya, cuma nanti bunganya 1%. Jelas itu penipu. Jangan percaya sama jasa titip saham. Jasa titip saham nanti gini ya, saya peringatkan juga, saya jelaskan juga. Kalau jasa titip saham itu biasanya itu uangnya muter, sebenarnya bukan diinvestasikan. Nah, jasa titip saham biasanya gini, saya investasi 10 juta, ada yang investasi 50 juta, keuntungan saya 30 juta. Nah, orang yang investasi 50 juta, 30 juta dikasih ke saya. Nah, begitu juga 50 juta itu orang yang investasi 50 juta, keuntungannya dari orang lain yang investasinya itu lebih besar. Nah, yang rugi siapa nanti? Yang rugi yang investasinya lebih banyak, misal 1M, 2M. Biasanya itu kalau sudah stop, itu oknum itu sudah nggak punya uang lagi buat nambal uang kalian. Jadi hati-hati dengan investasi seperti itu. Jangan mau investasi iming-iming mobil, iming-iming uang. Jangan mau. Ketika kalian mau, disitulah kalian harus berhati-hati. Investasi yang tepat harus ada keterangan OJK-nya, diawasi OJK. Perlu lembaga pemerintahan supaya apa? Aman. Minta surat penghargaan, minta sertifikat. Apakah ini sudah lolos uji? Nah, jadi kalau sudah lolos uji, kita kan kayak ya berkurang masa khawatir kita kepada uang kita. Ya kita capek-capek kerja kok uang kita sudah ditipu aja, dibawa kabur kita aja. Nah, jadi kan ya malah kita yang rugi. Jadi saya sarankan untuk investasi di platform resmi atau yang ber-OJK saja. Terima kasih. Oke ya, jadi gitu.
langsung saja ke kesimpulannya. Monggo, Mas. Oke, untuk kesimpulan di acara kita hari ini adalah investasi saham adalah salah satu bentuk investasi yang populer di kalangan masyarakat. Investasi saham memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Nah, dan fleksibilitasnya baik. Namun, investasi saham perlu untuk mempertimbangkan risiko dan melakukan riset yang cukup sebelum memulai investasi saham. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, metode prediksi pergerakan harga saham, dan cara mengelola risiko dalam investasi saham, investor dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam investasi saham mereka. Jadi, untuk investasi saham, jangan mudah tergoda ya, pesan saya, jangan mudah tergoda oleh jasa titik investasi. Kalian investasikanlah kalian sendiri. Nah, jangan tergoda oleh orang lain. Aku iso dadekne duit iki jadi gede, jadi oke. Jangan mau minta sertifikat OJK-nya atau penghargaan dari pemerintahan. Kalau nggak ada penghargaan, fix itu penipuan. Nah, jadi banyak di luar sana yang jasa titip saham investasi sampai menjadikan mobil, rumah, tapi itu hanya omong kosong saja, bodong. Dan investasi itu istilahnya kita nggak tahu otaknya itu di mana. Karena kenapa? Ada puluhan bahkan ratusan orang yang tertipu di sana. Terima kasih. Oke, karena sudah berada di penghujung acara, terima kasih sudah menyaksikan podcast pada siang hari ini. Saya Mas Ramadhani pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.